Ya, terima kasih bos. Jangan panggil bos, saya kan sudah bukan bos lagi. Masih. Bapak, kita bertanding mana yang lebih miskin, saya tidak tahu. Kalau nggak dia juaranya, saya juaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Selamat datang kembali di TM Channel bersama saya Taufan Mahdi. Seperti yang pernah saya janjikan pada teman-teman semua bahwa dalam salah satu program di TM Channel ini adalah saya akan mewawancarai beberapa tokoh yang saya kenal, dan ini adalah edisi perdana dan saya sangat bahagia dan bangga karena pada kesempatan pertama yang sangat istimewa ini guru saya, kemudian juga beliau adalah bos saya juga sampai sekarang sebetulnya, dan beliau juga Menteri BUMN 2011-2014, dan juga semua orang sudah kenal dengan beliau, tokoh media dan juga pengusaha. Nah, selamat malam bos. Selamat malam. Ya, terima kasih sekali karena selamat apa Bung TM. Terima kasih sekali karena Pak Dahlan berkenan untuk ngobrol dengan saya di TM Channel yang masih baru 2 minggu, bos. Nah, harus mau karena Anda kebanggaan saya juga. Terima kasih. Anda kebanggaan saya ketika Anda jadi wartawan, Anda prestasinya luar biasa, dan ketika tidak jadi wartawan, Anda juga berprestasi di tempat Anda yang baru, dan sekarang Anda mencoba bidang lain lagi yang saya harus dukung. Ya, terima kasih bos. Jadi ya, karena memang waktu saya jangan panggil bos, saya kan sudah bukan bos lagi. Masih. Karena selama 15 tahun ya, hampir 15 tahun di Jawa Pos, memang saya banyak belajar langsung dari Pak Dahlan, karena sebetulnya Pak Dahlan mengajarkan saya tentang manajemen itu tidak dari hal-hal yang teoritis. Jadi hal-hal yang termasuk kehidupan keluarga saya, Pak Dahlan itu peduli, Pak. Kalau boleh saya cerita ke teman-teman semua, jadi saya pernah ditegur sama Pak Dahlan waktu saya awal-awal menikah. Anak saya masih mungkin 2 tahun, setahun gitu. Jadi karena kita ini ngirit, waktu itu saya masih reporter, bos. Jadi masih reporter, saya ngirit. Jadi saya itu tinggal, kan kantor di Surabaya, Grabena Surabaya. Nah, saya untuk mengatur biaya hidup begitu, saya tinggal di rumah saya di Pasuruan dengan pertimbangan tidak keluar biaya. Nah, di situ terus kemudian saya kepergok pulang dari kantor, ketahuan Pak Dahlan di lift, saya ditegur, Anda mau kemana? Ke Pasuruan, saya bilang gitu. Loh, ada acara di sana? Enggak bos, saya pulang ke Pasuruan tiap hari. Nah, Pak Dahlan langsung bilang bahwa itu nggak bagus untuk karir kamu harus pindah ke Surabaya, dan besoknya saya ngajukan cuti Pak ke Pemret, dan saya cari kontrakan rumah. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Dahlan, dan itu, dan sampai sekarang ketika saya sudah pindah ke manapun, ke Jakarta, keluarga saya selalu saya ajak. Ya. Nah, Pak Dahlan ini kan Bapak mengawali karir sebagai seorang wartawan. Nah, banyak juga teman-teman kita di dunia jurnalistik yang kemudian setelah tidak menjadi wartawan itu juga masih bingung gitu harus kemana. Nah, saya itu pertanyaan pertama saya, bagaimana dulu Pak Dahlan awalnya mentransformasi dari pemikiran ya, dari seorang wartawan kemudian punya jiwa entrepreneurship yang kemudian terasa sampai seperti sekarang, bos, hingga sukses seperti sekarang. Untungnya saya waktu itu berada di grup majalah Tempo yang sangat memperhatikan jenjang karir para wartawannya, dan pada saat itu saya diangkat menjadi kepala biro di Jawa Timur. Sebelumnya saya adalah wartawan majalah Tempo di Kalimantan sana. Ketika Jawa Timur tidak ada wartawan Tempo lagi, maka saya diangkat di Jawa Timur dan harus memimpin biro. Biro Jawa Timur itu cukup penting dan cukup besar, dan itulah biro pertama majalah Tempo di luar Jakarta. Nah, waktu itu saya diikutkan pendidikan manajemen di LPPM, yang sekarang PPM namanya, yang di Menteng Raya itu. Nah, dari situ maka saya mempelajari apa itu manajemen. Teman satu kelas saya umumnya para manajer dari perusahaan-perusahaan besar, dan setelah itu saya masih beberapa bulan kemudian saya masih mendapatkan pendidikan lagi yang disebut FINON, Financial Management for Non-Financial Manager. Jadi bagaimana saya yang bukan orang keuangan dan saya bertugas
juga bukan di bidang keuangan, tetapi harus mengerti keuangan, harus bisa membaca neraca, harus tahu bagaimana cash flow dan seterusnya. Dan saya merasa beruntung pada saat itu wawasan saya terbuka bahwa di dunia ini ternyata tidak hanya ada wartawan, tetapi juga ada dunia manajemen yang kemudian nanti banyak pada giliran berikutnya lagi, banyak ilmu-ilmu manajemen itu yang saya transformasikan ke dalam kewartawanan. Jadi saya berpendidikan wartawan tetapi kemudian berpendidikan manajemen, kemudian ilmu manajemen itu banyak yang saya bawa juga ke jurnalistik. Pada saat itu Pak Dahlan masih kepala biro Tempo di Jawa Surabaya, Timur, ya. Sebelum Tempo mengambil alih Jawa Pos. Iya, betul. Oh, oke. Jadi ketika kepala biro sudah belajar tentang manajemen. Iya, Dan itulah awal Pak Dahlan terus kemudian Iya. belajar tentang bisnis itu, Pak. Ya, pertama awalnya seperti itu. Artinya di kelas di LPPM di Jakarta itu saya menjadi kenal orang-orang yang bergerak di bidang non media karena pendidikan manajemen waktu itu pendidikan yang saya peroleh pertama adalah problem solving. Jadi bagaimana cara menyusun prioritas, bagaimana mementingkan yang penting dan tidak usah mementingkan yang tidak penting. Itu belajar banyak saya di situ karena studi kasusnya banyak sekali. Dan teman-teman grup saya satu kelas itu nggak ada yang dari media, sehingga praktis saya tahu dunia perusahaan itu seperti itu. Dan saya banyak terinspirasi dari teman-teman itu bahwa ternyata di perusahaan itu jalannya seperti itu. Tapi Pak Dahlan bukan orang Tempo pertama yang dikirim ke bukan ya. Bukan, Sebetulnya ya. Berarti kan memang Tempo punya concern untuk Iya, bukan. Memang banyak sekali yang sudah itu. terutama yang di Jakarta. Tapi akhirnya Pak Dahlan yang paling berhasil di dunia. Ya, terima kasih Usaha, kalau dianggap Pak. paling Iya, berhasil. iya. Karena saya mencermati betul pendidikan di LPPM itu, yang sekarang PPM itu, terutama ketika Finon tadi, pendidikan manajemen keuangan bagi bukan manajer keuangan. Itu penting sekali, dan ketika kita di Surabaya banyak sekali teman-teman redaktur yang juga saya ikutkan program seperti itu di PPM. Jadi ini ngomong agak sejarah sedikit Bos ya. Jadi setelah itu kan Tempo mengambil alih Jawa Pos, Pak Dahlan pemimpin redaksi sekaligus direktur bisnis. Ya begitu, kepala proyek lah begitu. Ya segala-galanya sebetulnya. Apa yang Pak Dahlan lakukan waktu itu untuk pertama kali mentransformasi dari sekedar koran, Pak, terus kemudian menjadi itu embrio dari sebuah jaringan bisnis yang sangat luar biasa pada saat itu. Nah, itu ada kebetulan lagi yang saya harus mendapatkan beberapa ilmu baru karena kebetulan Jawa Pos waktu itu kantornya di Jalan Kembang Jepun. Jalan Kembang Jepun itu adalah pusat bisnisnya Surabaya, seperti pintu kecil kalau Jakarta, sehingga pergaulan saya di Kembang Jepun itu dengan para pengusaha, dengan para komunitas Tionghoa. Nah, dari situ saya diajak oleh mereka masuk ke satu klub yang klub pengusaha dan klub manajer, sehingga dari situ saya juga belajar banyak. Sehingga saya pikir ini kan soal produk saja yang berbeda. Dia produknya ada yang karet, ada yang mebel, sedangkan kami produknya media. Jadi sebetulnya prinsip-prinsipnya sama saja. Sama, secara bisnis prinsipnya sama, cuman produknya berbeda. Tapi Pak, ini agak menghayal sedikit. Kalau sekiranya pada saat itu Tempo tidak mengirimkan Pak Dahlan ke pendidikan di PPM itu, Pak. Nah, apa memang sudah dari pribadi Bapak punya minat ke dunia bisnis atau punya pikiran bahwa saya nanti ingin jadi pengusaha? Kalau lihat sejarah kehidupan Pak Dahlan kan sama kayak saya, Pak. Sama-sama susah, begitu kan? Bapak, kita bertanding mana yang lebih miskin, saya tidak tahu. Jadi, kalau nggak dia juaranya, saya juaranya. Bapak kan nggak sampai menyelesaikan S1 ya. Pak Dahlan kan pindah dari IAIN, terus ke drop out. Nah, pada saat Pak Dahlan banyak menjadi aktivis, apa sudah terlintas itu, Pak? Artinya sama sekali belum. Jadi pertama terbuka ya ketika di PPM itu. Di PPM itu, kemudian ketika ikut Finon, nah kemudian ketika berkantor di Kembang Jepun. Nah, tetapi sebelum itu concern saya hanya di kualitas produk. Jadi karena apapun majalah Tempo waktu itu adalah semacam puncak karya jurnalistik begitu. Saya beruntung bahwa saya berada di katakanlah kalau bank itu Citibank-nya gitu. Dan berarti kan begini Pak, karena banyak orang berkeyakinan bahwa orang bisa berbisnis, sukses di dalam berbisnis itu
karena dia punya bakat. Jadi ketika orang itu merasa dia tidak punya bakat dalam bisnis, kemudian dia ya nggak mau mengembangkan dirinya untuk terus serius di bidang. Bapak setuju nggak? Oh, nggak setuju. Jadi nggak ada bakat. Pertama nggak ada soal bakat. Kedua nggak ada soal keturunan. Nggak ada soal darah. Yang ada adalah mentoring. Nah, saya mendapatkan mentor pertama dari PPM. Kemudian dari teman-teman di Gebang Jepun, tapi yang juga sangat penting adalah saya mendapat mentor namanya Pak Erik Samola. Waktu itu dia Direktur Pembangunan Jaya, yang juga Direktur Utama Majalah Tempo, yang beliau waktu itu sering ke Surabaya, terus bukan dialog lah, ngajari saya lah begitu, dan terus kontrol saya, kontrol dan itu yang terjadi proses penularan. Jadi saya lebih percaya kepada proses penularan daripada bakat, daripada keturunan, dan daripada pendidikan. Tapi harus punya mentor itu ya Pak? Mentor, ya. Karena itu bagi teman-teman mahasiswa atau yang fresh graduate dari university, saya sering menyampaikan, Anda pilihannya dua. Mau bekerja di perusahaan besar yang manajemennya bagus, di situ Anda belajar sistem, atau mau bekerja di perusahaan kecil, tidak apa-apa, tetapi pemilik atau bosnya di perusahaan kecil itu bisa menjadi mentor Anda. Bisa menjadi mentor itu macam-macam. Satu, dia punya karakter yang baik. Dia punya jiwa membina yang baik. Karena kalau berada di perusahaan kecil, tetapi dapat mentor yang baik dari bos di perusahaan itu, karena perusahaannya kecil, kan tentu bosnya punya waktu untuk mentoring kita. Nah, nanti kita akan jadi orang, dan mungkin kita akan mengidolakan mantan bos itu, karena dia akan copy seluruh karakternya. Karena itu, pilihannya dua bagi yang fresh graduate. Satu, bekerja di perusahaan besar, tetapi yang sistemnya bagus, sehingga di situ belajar sistem, belajar manajemen yang baik begitu. Atau bekerja di perusahaan kecil, tetapi perusahaan itu bisa mementori Anda untuk berkarir ke depannya. Jadi jangan ngawur, maksud saya. Saya fresh graduate, pokoknya saya kerja, yang penting gaji saya tinggi, kemudian di perusahaan seperti apa saya tidak peduli. Akhirnya di sana nanti belum tentu Anda mendapat mentor yang baik. Bisa saja mentornya dia biasa mengajari hostile takeover, biasa menghalalkan banyak cara, biasa mengajarkan goreng-goreng saham, bisa mengajarkan segala macam kecurangan, sehingga yang Anda dapatkan adalah contoh seperti itu gitu. Nah, ini Pak, kalau Jack Ma saya lihat pilihan kedua ya Pak ya. Sarannya kalau saya lihat pendiri Alibaba, gitu? Jack Ma, saya belum pernah dengar. Ya, dia lebih menyarankan bahwa anak-anak muda itu belajar nggak apa-apa di perusahaan kecil, asal kamu punya mentor yang baik. Persis yang dikatakan. Tapi saya dia belum lebih, pernah dengar ya. Lebih prefer ke pilihan yang kedua daripada bekerja di perusahaan yang besar dan harus punya target gitu. Bagi saya sama saja. Tapi kalau pengen jadi pengusaha, maka lebih baik di perusahaan kecil, tapi mentornya baik tadi. Tapi kalau mau jadi eksekutif, mungkin di perusahaan besar yang sistemnya bagus. Jadi tergantung kita pengen apa. Dan ini Pak, dulu Pak Erik langsung menjadi mentor Bapak. Artinya proses belajar Bapak dengan Pak Erik itu seperti apa? Artinya apakah kasih proyek, kasih tugas, atau cuman ya masih lebih ke motivasi atau seperti apa Pak? Karena saya waktu masuk ke Jawa Pos, Pak Erik sudah meninggal ya. Jadi saya langsung dengan Pak Dahlan waktu itu ya. Ya, begini.